Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras kayak sama sih Allah kesam doakan yang lagi sahabat Allah sehatkan teman kesam yang berjuang rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kesam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampui. Hmm, kalian lagi pada ngapain cuy? Lagi pada ngopi Kaisam. Wis, mantap. Kaisam hari ini libur, cuma Kaisam sempetin untuk ngoceh dulu. Nanti kalian apa namanya kehilangan Kaisam. Kaisam kemana ya? Biasanya udah gibah. Kalian tuh suka banget berdosa sama kayak Tisam. Gak apa-apa ya, ambil pembelajarannya supaya yang gak baca-baca berita nih, Kaisam kasih tahu informasi di luar. Ternyata imigrasi itu udah kesel nih cuy, sama pekerja-pekerja ilegal. Imigrasi ini marah. Cece ya, udah dikasih kerja enak jadi cece aja. Banyak alasannya. Yang ina itu. Imigrasinya sewot cuy. Gara-gara kita ini melampaui batas ya cuy ya. Nah sekarang tuh bahkan beritanya heboh karena 13 orang ditangkap. Ini majikannya yang yang memperalat cecenya, yang memanfaatkan domestic helper untuk booking lapangan tenis cuy. Ada-ada aja ya otak majikan ini. Jadi cuy ceritanya sih majikan ini pelatih tenis saja ya, yang biasa melatih siswa-siswinya di lapangan Victoria Park. Dia ini punya CC cuy. Jadi kalau misalkan pelatih itu kita untuk menyewa suatu tempat, entah itu lapangan voli, bulu tangkis atau apapun di Hong Kong ini kan harus booking dulu ya cuy ya, karena ini kan milik publik gitu. Jadi semua itu berhak untuk bisa menggunakan lapangan olahraga tersebut cuy. Caranya ya kita mendatangi petugas Cingfunya di situ, di mana kita perlu memesan tempat dulu untuk melakukan yang namanya olahraga di tempat publik itu. Nah, si majikannya ini memperalat cecenya, "Cece, tolong dong kamu bookingin ya tempat." Ya, reservasi lah cuy untuk majikannya melakukan aktivitas mengajar tenis ya cuy. Ini kan majikannya ini kan mendapatkan keuntungan. Nah, setiap cecenya ini membookingkannya cuy ya di lapangan itu, dia ini mendapatkan fee dari majikannya $30 aja. Murah banget ini majikannya, dasar majikan-majikan pelit kayak gini ya cuy ya. Nah akhirnya cuy, dari sini ada yang curiga nih. Mungkin orang yang pengen menggunakan lapangan tenis kok lagi-lagi full. Siapa sih yang sering booking gitu ya kan? Atau mungkin dari Cingfunya sendiri itu di cross check ya cuy. Siapa aja nih yang udah booking nah. Oh, ini kok mencurigakan. Ini KTP-nya apa? Oh, KTP-nya domestic helper. Kok bisa dia di luar jam kerjanya dia bisa memesan lapangan tenis untuk apa ini ya kan? Akhirnya cuy, ada laporan yang masuk ke imigrasi sehingga imigrasi ini melakukan penyelidikan. Ternyata benar, akhirnya kebongkar. 13 pelatih tenis ini diamankan pihak imigrasi yang memanfaatkan para cecenya untuk membokingkan lapangan tenis, tujuannya untuk mencari cuan. Bahkan domestic helper ini bisa nyewa 90 kali dalam 180 hari cuy. Dalam 6 bulan ini menyewa 90 kali lapangan tenis. Nah, kalau misalkan $30 sekali sewa itu menggunakan namanya si Cece ya cuy ya. Berarti domestic helper ini mendapatkan fee dari majikannya sebesar 2.700 Hong Kong dollar. Nah ini. Nah dari sini cuy, si Cece-nya ini melakukan pekerjaan ilegal alias part-time. Nah, dan majikannya pun diringkus. Jadi 13 majikan dan domestic helpernya itu sedang diadili oleh pihak imigrasi ya cuy ya. Karena dua-duanya ini melanggar kontrak. Ya cuy ya. Kalau kayak gini tuh Cece-nya tuh kayak dijebak gitu sama majikannya gitu ya. Apalah daya kita domestic helper Kaisam, kalau nggak nurut ya kita dilema. Nah ini pentingnya edukasi. Jadi buat teman-teman Kaisam di luar sana yang majikannya perhitungan seperti ini, yang ngomong aman-aman aja gitu kan, say no aja, maaf gitu majikan, kamu marah saja sama saya tapi saya nggak bisa melakukan pekerjaan ini. Kalau tibanya nanti dipecat dan diterminate yang nggak jadi masalah cuy, kita cari majikan baru. Nggak usah takut diterminate, itu aja. Nggak usah takut visa mau gagal turun, nggak usah. Udah santai aja, yang penting kita menerapkan aturan bahwa majikan itu harus disiplin. Kerja saya sesuai dengan kontrak kerja aja ya, jaga apa ya itu yang kita kerjakan. Nah masih ada nih maklum dari imigrasi, kalau misalkan membantu majikannya masukin uang dicek di bank, nah ini masih diampuni pihak imigrasi karena imigrasi ini menilai bahwa memasukkan uang di bank membantu majikannya ini bentuk percaya majikan kepada cc-nya aja cuy. Jadi itu bukan part time ya.
Kalau banyak kan ya teman-teman kita, "Cece tolong, masukin cek ini ke bank." Nah, itu bukan pekerjaan ilegal menurut imigrasi. Tapi kalau misalkan booking kayak gini, apalagi ini di luar, jam liburnya dia, ya ini menjadikan masalah untuk Cece-nya itu sendiri ya, cuy, ya. Terus gimana Kaisam? Ya proses berlanjut ya, cuy, ya. Apakah majikannya itu divacin? Tentunya. Udah jelas kan kalau misalkan majikan mempekerjakan Cece-nya di luar job, dendanya berapa? Ya kan? Bisa sampai 300.000 Hong Kong dollar, cuy. Makanya jangan main-main ya. Dan sel prodeonya itu 14 tahun. Untuk CC-nya, apa namanya? Sanksinya apa Kak Isam? Sel prodeo 2 tahun dan denda sebesar 50.000 Hong Kong dollar. Iya, begitu. Nah, itu berita tentang Cece yang ditangkap dengan majikannya pelatih tenis. Ini menjadikan teguran dulu kita. Hati-hati buat kalian. Jangan mau sunfencing kalian untuk booking tempat di area publik ya cuy ya. Apalagi keseringan itu menimbulkan kecurigaan. Terus juga jangan mau disuruh untuk booking joki club atau apa ya. Jadi kalau misalkan majikan ini kepentingannya majikan ya pakai sunfencingnya majikan dong. Oke? Nah, itu. Terus yang kedua, imigrasi ini sudah menangkap domestic helper dikarenakan memalsukan alasan termination, cuy. Jadi ceritanya majikan ini sama si Cece ini atas kesepakatan pemutusan kontrak. Majikannya ini menuliskan rekod jelek cuy ke Cece-nya. Nah, sayangnya si Cece ini karena pengen terus bekerja, jadi dia memalsukan nih alasan majikannya itu dicoret cuy. Jadi dia menulis kalau misalkan majikannya itu pindah ke luar negeri. Kok bisa kalian itu seberani itu ya cuy ya. Aduh. Nah ini untuk kalian yang di terminit. Pahami, apapun rekod majikan yang ditulis di surat terminit. Gak apa-apa. Kalian masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja selagi kalian tidak kriminal. Ingat itu. Walaupun majikan rekod buruk, kalian itu masih mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Ingat itu. Jadi nggak usah diganti apapun alasan majikan itu, cuy. Nggak usah. Ya, udah percaya diri aja. Kalian itu insya Allah visanya turun ya. Nggak usah takut. Nah, ini kejadiannya nih sama Cece ini. Dia di sel prodeo 7 bulan dikarenakan memalsukan alasan surat termination karena imigrasi mendapatkan surat terminit asli. Jadi si majikannya ini kan dikirim ke imigrasi. Nah si CC-nya juga terminitnya itu saat pengajuan majikan baru itu juga dilampirkan surat terminit. Akhirnya si CC ini di cross check. Oh kok beda ya, ini alasannya majikan, ini alasannya CC. Siapa nih yang berbohong ya kan? Nah itu kan ada penilaian detektif imigrasi ya cuy ya. Nah akhirnya CC-nya yang dinilai berbohong. Aduh, dali-dali pengen cari majikan, ternyata kita dapat sel prodeo. Malah kita di blacklist 7 bulan loh sel prodeonya, hati-hati ya. Jangan mengganti alasan yang diberikan majikan. Kecuali kita cuy. Kecuali kita dulu nih. Lebih baik kalau kayak gitu kita aja dulu yang keluar dari rumah majikan. Kita bebas memberikan report ke majikan. Kalau majikan kita pelit, kita ngomong aja kalau saya mendapatkan makanan yang tidak layak. Nggak apa-apa. Kirim aja ke imigrasi. Yang penting surat pertama yang kita datangkan ke imigrasi yaitu alasan yang diterima imigrasi untuk pemutusan kontrak. Ya, jadi kan aman gitu. Jadi jangan nunggu majikan yang mereport jelek. Kalau kita memang udah nggak nyaman, apa? Report aja majikan. Surat terminate, kita cari majikan baru. Oke? Nah, itu 7 bulan loh mengganti surat alasan terminate palsu itu. Nah, terus juga anak-anak overstay di luar sana imigrasi juga ngomel nih cuy. Katanya ada si Cece ini overstay. Dia bekerja mencuci piring selama 10 jam setiap harinya. Digajinya 350 dolar. Ini mbak-mbak nih ya yang keluar-keluar dari rumah majikan terus sayun gitu kan. Saya kerjanya 10 jam. Emangnya kalian sebagai domestic helper bangun jangan pagi terus tidur tengah malam gajinya segitu-gitu aja. Saya nih cuci piring cuma 350 dolar kerjanya cuma 10 jam. Tahu-taunya ditangkap. Nah, itu sel prodeonya 16 bulan coy. Karena dia melewati masa visa, terus juga dia melakukan pekerjaan ilegal di salah satu restoran. Yang tadinya dia ngetawain kita, hahaha kalian itu kerja di rumah majikan ngapain capek-capek, saya nih kerja cuma 10 jam, gajinya 350 dolar dikali 30, apa enggak 7.500 itu. Makan itu 7.500. Ya, tenang aja buat pekerja migran yang masih resmi, Kaisam support. Semoga lelah kita, keringat kita menjadi berkah, tetap menjadi pekerja migran yang resmi, karena secara resmi kita mendapatkan jaminan kesehatan dan asuransi ya. Oke. Aduh, ngoceh aja Kaisam. Ya wis lah, Kaisam mau libur dulu ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga menginformasikan kepada kalian yang mau kabur, stop. Ya.
lakukan pemutusan kontrak secara prosedural. Kamu masih mendapatkan kesempatan untuk bekerja lagi kok. Percaya diri aja cuy, majikan itu tidak bisa memblacklist ya cuy ya. Apa namanya, kekuasaan memblacklist itu adalah kekuasaan dari imigrasi mutlak. Jadi jangan pernah takut kalau majikan kalian mengepus kalian. Kalau kamu keluar dari rumah ini, saya black kamu. No, nggak usah percaya. Oke? See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.